Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Nah, kali ini teman-teman semua, saya akan mengajak untuk melihat beberapa alasan dalam membunuh karakter dalam cerita. Seperti yang mungkin teman-teman sudah pahami, kadang-kadang sebagai seorang penulis, kita tertarik untuk menghilangkan satu atau beberapa karakter tokoh dalam cerita dengan cara membunuhnya atau menghilangkannya. Nah, membunuh karakter dalam cerita sendiri tidak bisa dilakukan sembarangan. Karena itu, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum teman-teman atau Anda semua memilih untuk mengambil langkah hengkang karakter dengan cara membunuhnya. Nah, apa saja yang harus menjadi pertimbangan ketika membunuh satu karakter dalam cerita? Inilah yang akan saya ajak teman-teman semua untuk membahasnya dalam video Penulis Gunung kali ini. Membunuh karakter tokoh dalam novel tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Sebagai penulis, ada beberapa hal penting yang harus kita pertimbangkan sebelum memutuskan untuk membunuh salah karakter tokoh. Tanpa alasan yang tepat, mematikan karakter dalam cerita justru akan membuat keseluruhan cerita menjadi cacat. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan untuk kita semua, teman-teman semua, bahwa ketika kita membunuh karakter cerita dengan alasan yang tidak tepat, itu justru akan mematikan ceritanya sendiri. Nah, apa saja kira-kira alasan yang tidak tepat ketika kita memutuskan untuk membunuh atau menghilangkan salah satu karakter tokoh yang ada di dalam sebuah novel? Misalnya ketika kita membunuh karakter tokoh hanya untuk membuat pembaca merasa sedih, ataupun hanya untuk membuat pembaca merasa kaget. Ini adalah dua alasan yang tidak dibenarkan ketika Anda mengambil langkah untuk membunuh salah satu karakter dalam cerita. Hanya untuk membuat pembaca merasa sedih ataupun membuat pembaca merasa kaget bukanlah alasan yang dibenarkan untuk membunuh salah satu karakter dalam novel. Ketika teman-teman membutuhkan sebuah plot twist atau sebuah titik balik ataupun sebuah efek kejut yang menarik dari pembaca, Anda, teman-teman semua, tidak harus melakukan dengan cara membunuh karakternya. Ada banyak ide yang bisa dilakukan untuk menghadirkan sebuah plot twist dalam cerita tanpa harus membunuh karakternya. Nah, ada 5 alasan yang tepat untuk membunuh karakter tokoh dalam sebuah cerita ataupun dalam novel yang teman-teman tuliskan. Nah, ini 5 alasan yang bisa teman-teman jadikan pedoman jika nanti ketika memutuskan untuk membunuh salah satu karakter dalam novel yang teman-teman tuliskan. Jika alasannya ini nanti termasuk dari salah satu 5 alasan yang kita jelaskan, maka itu adalah sebuah langkah yang tepat untuk melakukan pembunuhan terhadap karakter atau pembunuhan terhadap tokoh cerita di dalam novel tersebut. Tapi jika nanti keputusan teman-teman untuk ingin membunuh salah satu tokoh cerita tidak sesuai dengan 5 alasan yang akan kita bahas di sini, maka pertimbangkan kembali untuk tidak melakukan menghilangkan karakter tersebut dari cerita. Nah, apa saja 5 alasan tersebut? Mari kita lihat yang pertama. Alasan yang pertama adalah untuk mengembangkan plot cerita. Nah, untuk mengembangkan plot cerita ini dapat teman-teman identifikasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya yang pertama, apakah dengan matinya tokoh atau karakter tersebut alur cerita menjadi lebih menarik? Yang kedua, bagaimana cara terbaik menghilangkan tokoh tersebut dari cerita? Yang ketiga, kematian seperti apa yang tepat untuk membunuhnya? Dan yang keempat, seberapa besar dampaknya pada keseluruhan cerita dengan matinya salah satu karakter dalam cerita tersebut. Nah, ketika Anda bisa menjawab 4 pertanyaan ini, kemudian menemukan bahwa ternyata hilangnya salah satu tokoh cerita tersebut justru membuat alur cerita menjadi lebih menarik, perkembangan cerita menjadi lebih besar, maka Anda tentu saja dapat
mengambil keputusan untuk membunuh tokoh cerita tersebut. Tapi pastikan alasannya adalah untuk mengembangkan plot cerita. Kemudian alasan yang kedua yang diperbolehkan untuk membunuh karakter dalam tokoh cerita adalah untuk memberi motivasi pada tokoh utama. Tentunya teman-teman sudah sering melihat dalam film ataupun dalam novel bagaimana satu karakter cerita dibunuh, dihilangkan dengan tujuan untuk memberi motivasi pada tokoh utama. Nah, ini memiliki dua indikasi. Yang pertama adalah ketika matinya satu karakter dalam cerita yang ditulis akan membangkitkan motivasi karakter lain yang lebih utama, maka Anda dapat membunuhnya. Kemudian pastikan kembali bahwa alur cerita dan hubungan antar karakter itu jelas dan relevan, sehingga munculnya motivasi tersebut tidak terkesan dipaksakan. Jadi ini penting teman-teman, ketika misalnya Anda ingin membunuh salah satu karakter cerita dengan tujuan ini. Contoh yang paling konkret misalnya adalah ketika tokoh utama yang Anda ceritakan dalam novel adalah seorang polisi ataupun seorang prajurit ataupun seorang laskar dalam pertempuran, ia menderita kesedihan yang mendalam misalnya karena salah satu orang terdekatnya, bisa sahabatnya, bisa kekasihnya, bisa orang tuanya itu tewas. Tewasnya orang tuanya tokoh utama ini, tewasnya kekasih tokoh utama ini justru menyulut, membangkitkan, memberi motivasi pada tokoh utama untuk berjuang lebih keras mencapai tujuannya. Misalnya tujuannya untuk membalas dendam, tujuannya untuk melakukan perjalanan, tujuannya untuk mencapai sebuah tujuan dan lain sebagainya. Tapi intinya dengan matinya salah satu karakter tokoh tersebut, tujuan yang ada di dalam diri tokoh utama lebih besar, lebih kuat dan menjadi motivasi dan motor besarnya untuk mencapai tujuan cerita yang difokuskan dalam novel ataupun dalam apapun naskah yang sedang teman-teman tuliskan. Kemudian alasan yang ketiga yang juga diperbolehkan untuk membunuh tokoh di dalam novel adalah untuk memenuhi kesempurnaan karakter antagonis. Nah, ini tentu saja teman-teman juga sudah sangat sering melihatnya dalam penceritaan, baik itu di dalam film maupun di dalam novel. Tujuan ini memiliki dua indikasi. Yang pertama adalah untuk membuat sifat jahat karakter antagonis menjadi lebih terekam dalam benak pembaca. Beberapa penulis membunuh karakter lain dalam cerita mereka. Ini adalah sesuatu yang sederhana. Kemudian tentu saja yang harus Anda pahami dalam konteks ini adalah kematian karakter yang terbunuh haruslah disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh karakter antagonis. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya teman-teman membuat sebuah novel tentang fiksi kriminal, misalnya fiksi ilmiah, fiksi kriminal dan lain sebagainya, dengan satu tokoh antagonis seorang perampok atau seorang penjahat perang. Nah, si penjahat perang ini melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan, melakukan perampokan, yang dalam salah satu aksi perampokannya misalnya ia membunuh seseorang tokoh yang cukup penting dalam cerita. Nah, terbunuhnya tokoh ini dalam cerita, tokoh yang cukup penting dalam cerita ini, untuk menyempurnakan betapa jahatnya karakter antagonis tersebut, betapa kejamnya dia, betapa pantasnya ia menjadi saingan terberat tokoh protagonis yang kita ceritakan dalam cerita. Nah, intinya adalah ketika teman-teman membunuh satu karakter cerita untuk menyempurnakan sifat yang ada di dalam karakter antagonis, itu alasan yang dapat dibenarkan. Kemudian alasan yang keempat adalah untuk menghilangkan karakter yang merusak alur. Nah, ini bagaimana maksudnya? Karakter seperti ini adalah tokoh dalam cerita yang jika tidak Anda ceritakan, maka akan menjadi pertanyaan bagi pembaca. Sementara jika Anda terus menceritakannya, karakternya sendiri tidak dominan dan tidak memiliki banyak pengaruh terhadap plot atau terhadap alur perkembangan cerita. Nah, untuk karakter tokoh dengan tipikal yang seperti ini, Anda dapat memikirkan untuk membunuhnya.
Nah, kadang-kadang sebagai seorang penulis kita menciptakan satu karakter untuk satu fungsi tertentu di awal cerita. Tapi semakin lama perkembangan cerita itu tidak membutuhkan dia lagi. Karakter-karakter, alurnya, setting dan lain sebagainya sudah tidak membutuhkan karakter yang sudah diciptakan tadi. Nah, kalau kita tidak menceritakannya di dalam cerita, itu akan menjadi pertanyaan pembaca, kemana tokohnya yang tadi? Kemana salah satu tokoh yang pernah diceritakan di awal? Mengapa dia tidak ditampilkan lagi? Sedangkan jika kita terus menceritakan tentang dirinya, itu akan mengganggu plot atau tidak memberi pengaruh lebih besar, atau bahkan membuang beberapa fokus yang harus kita ceritakan kepada tokoh yang lebih penting dalam alur cerita. Nah, untuk tokoh-tokoh yang seperti ini, teman-teman tentu saja bisa memikirkan untuk mengeksekusinya atau membuangnya dari cerita dengan jalan membunuhnya. Nah, membunuhnya sendiri ataupun menghilangkannya sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan cara yang seperti tadi, beberapa alasan sebelumnya, motivasi tokoh protagonis, terus mengembangkan alur cerita, terus membuat tokoh antagonis karakternya lebih nyata pada pembaca. Tapi Anda juga bisa untuk menghilangkan kecenderungan atau ketergantungan menceritakan kisah seperti ini dengan membuat dia pergi. Nah, ini biasanya kita lihat pada sinetron, dengan membuat salah tokoh tersebut pergi ke luar negeri, bekerja di mana, di lain sebagainya. Intinya adalah ia dihilangkan dari cerita untuk sementara waktu sehingga pembaca tidak lagi bertanya tentang mereka. Kemudian alasan yang terakhir dalam membunuh tokoh cerita yang dibenarkan adalah untuk menantang kemampuan penulis keluar dari zona nyaman. Nah, ini adalah alasan yang murni untuk penulisnya sendiri, bukan terhadap bangunan cerita. Nah, alasannya secara prinsip lebih difokuskan kepada penulisnya sendiri, yakni sebagai sebuah challenge sang penulis untuk keluar dari zona nyaman dan kebiasaannya selama ini. Sebagai penulis yang out of the box dan berani, Anda tentu saja dapat menantang diri Anda sendiri untuk melakukan hal tersebut. Membunuh karakter dalam cerita yang Anda tulis bisa saja akan membuat penulisan menjadi lebih kuat, lebih padat, dan juga lebih berisi. Nah, teman-teman, intinya adalah ini adalah memulai sesuatu yang baru dan mungkin tidak terpikirkan oleh teman-teman semua. Beberapa dari kita menulis kadang-kadang hanya terpaku dengan gaya kebiasaan kita sebelumnya, sehingga itu akan menciptakan pola yang sama dan pola yang sama secara berulang-ulang. Nah, untuk keluar dari itu, teman-teman bisa melakukan beberapa cara, yang salah satunya adalah dengan membunuh karakter cerita supaya kemampuan menulis teman-teman menjadi lebih berkembang. Nah, terbunuhnya tokoh cerita memaksa kita sebagai penulis untuk berpikir lebih kreatif, berpikir lebih imajinatif, membangun dunia-dunia fantasi dan imajinasi lebih kuat lagi untuk menemukan berbagai hal yang mungkin dapat memperkuat alur cerita. Oke, jadi ada 5 alasan, kita refresh kembali untuk membunuh tokoh cerita atau karakter dalam novel yang dibenarkan. Yang pertama adalah untuk mengembangkan plot cerita. Yang kedua, untuk memberikan motivasi pada tokoh utama. Yang ketiga, untuk menyempurnakan karakter antagonis. Yang keempat, untuk menghilangkan karakter yang tidak perlu. Dan yang kelima, untuk membantu penulis keluar dari zona nyamannya. Nah, ini adalah 5 alasan yang bisa Anda gunakan untuk mengambil keputusan membunuh satu karakter dalam sebuah cerita atau dalam sebuah novel yang teman-teman tuliskan. Nah, itu saja untuk video penulis gunung kali ini. Jangan lupa mengunjungi blog penulisgunung.id untuk mendapatkan informasi yang lebih komplit tentang panduan menulis, kursus menulis online, panduan menulis, tips dan lain sebagainya. Anda tentu saja dapat mengunjungi website penulisgunung.id. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Selamat berkarya, selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.